Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bos, ini terlalu berbahaya, kata Lin Xin tanpa ragu. Rencana pertempuran Long Hao Shen diucapkan dengan acuh tak acuh, tetapi pada kenyataannya, datang dengan jarak dekat untuk menarik perhatian tentara iblis, ini bukanlah masalah sepele. Bahkan, di antara barisan mereka adalah Demon Carrier. Cairan lendir mereka mempengaruhi area yang luas, kalau ada yang terkena cairan itu, bahkan dengan kultivasi Long Hao Shen, melarikan diri akan hampir mustahil. Mendengar kata-kata Lin Xin, nada Long Hao Shen menjadi keras. Kami adalah pemburu iblis, jadi bahaya sekuatan apapun adalah hal yang alami bagi kami. Dan tidak ada lagi yang lebih cocok dari aku untuk melakukan tugas ini. Tenang saja, aku akan mendapat bantuan dari 4 penjaga suci dan peri Yating. Kekuatan Hao Iwei juga telah kembali ke 80%. Dan dengan penyembunyian dari Tower of Eternity, tidak mungkin aku tidak dapat melarikan diri. Terlebih lagi, jika aku hanya seorang diri, melarikan diri akan lebih mudah. Jadi, tugas aku untuk menyerangnya, adalah pilihan terbaik. Aku tidak bisa membiarkan iblis-iblis ini memasuki jajaran aliansi bagaimanapun caranya. Kalau tidak, banyak orang pasti akan berada dalam situasi yang mengerikan. Siapa yang tahu, berapa banyak rekan kita yang akan dirugikan oleh iblis-iblis ini. Waktu sangat berharga, kita harus bertindak dengan cepat, kata Long Hao Shen. Setelah mengatakan kata-kata ini, Long Hao Shen mengambil inisiatif untuk maju, kemudian dia hanya menginjak batu dengan ujung kakinya. Seolah-olah dia sedang meluncur ke bawah, tubuhnya tetap di udara dengan energi spiritualnya yang terkendali. Wang Yuan dan Sima Xian saling melirik, dan segera menuju ke bawah. Meskipun mereka tidak sekuat Long Hao Shen, kecepatan turun mereka masih jauh lebih cepat daripada ketika naik. Chen Ying-er dengan muram berkomentar. Dan lagi-lagi, aku tidak punya bagian untuk dimainkan. Aku benar-benar merasa semakin tidak berguna, kata si Loli yang mengeluh. Chai-er duduk di sampingnya, dan juga mulai mengeluh. Bukankah aku juga sama? Dia tidak pernah membawaku ketika melakukan hal-hal semacam ini. Dia jelas berpikir kalau dia cukup kuat jika sendiri, kata Chai-er. Melihat Chai-er juga ikutan marah, amarah Chen Ying-er tiba-tiba menghilang. Mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian dia tertawa sebelum berkata, hehehe. Chai-er, aku suka melihatmu seperti ini. Kamu sangat imut. Jika aku seorang pria, aku pasti akan mengejar kamu, kata si Loli. Chai-er mengedipkan matanya yang besar, lalu melihat ke arah Long Hao Shen pergi, dan menjawab ke intinya. Dia benar-benar tidak akan berada dalam bahaya kan, tanya Chai-er. Lin Xin tertawa nakal dan berkata, bersikaplah dengan tenang, itu tidak akan terjadi. Seperti yang dikatakan Kapten, membiarkannya pergi sendiri, itu benar-benar akan menjadi yang paling aman. Wakil Kapten, aku menyadari bahwa kamu semakin menunjukkan kepedulian padanya. Apakah itu ingatanmu yang muncul kembali? Tanya Lin Xin. Chai-er menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku masih tidak ingat. Aku hanya merasa, bahwa entah bagaimana aku mengenalnya. Dan juga, dia memperlakukan aku dengan sangat baik. Bersama dengannya, itu membuat aku merasa aman dan nyaman, jawab Chai-er. Chen Ying-er berseru dengan suara pelan. Aku benar-benar iri padamu. Dibandingkan dengan orang lain, Kapten benar-benar jauh lebih kuat. Jika aku mengenalnya sedikit lebih cepat darimu, mungkin aku akan mengambilnya darimu, kata si Loli. Chai-er mengedipkan matanya sekali lagi dan berkata, kamu tampaknya tidak begitu mampu melakukannya, balas Chai-er. Wahahaha. Lin Xin mengalami kesulitan menahan tawanya, Chen Ying-er menatap dengan terkejut pada Chai-er. Namun, melihat kecantikannya yang murni, dia akhirnya putus asa. Siapa yang mungkin bisa merebut Long Hao Shen dari tangan Chai-er? Bepergian dari puncak ke puncak, Long Hao Shen hanya merasa seolah-olah dia telah menjadi angin pada saat ini, meskipun ia belum melepaskan sayap rohaninya. Karena sinar cahaya yang dilepaskan dari sayap spiritualnya sangat terang, dia akan dengan mudah diketahui jika dia melakukannya, sedangkan dia harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan auranya pada saat ini.
Lebih dari 10.000 unit energi spiritual ditransfernya pada setiap Long Hao Shen mengambil napas. Ketika 3 rongga spiritual di tubuhnya menyerap esensi cahaya di udara, tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Tetapi di bawah pengaruh hawa dingin yang menggigit, turunnya tidak begitu cepat, karena ia tampaknya berlari menginjak tanah. Sebuah cahaya yang memutar samar-samar muncul di dahi Long Hao Shen, dan terlihat agak mirip dengan kemampuan penghalang pelindung anti-probing dari mata iblis. Long Hao Shen jelas tidak menggunakan kemampuan tipe mental apapun, tetapi tidak pernah melupakan kekuatan mentalnya yang luar biasa. Meskipun ia bukan tipe kekuatan mental, sehingga membuatnya tidak dapat secara langsung menggunakan kekuatan mentalnya. Mengingat ketinggian ekstrim yang dicapai oleh kapasitas mentalnya, bahkan serangan langsung dari kejutan mental mata iblis tidak akan menunjukkan banyak efek. Long Hao Shen tidak dapat menggunakan teknik tersebut, tetapi memiliki kemampuan untuk mentransfer kapasitas mentalnya yang kuat dan memusatkannya di seluruh tubuhnya, dan itu dapat membentuk lapisan penghalang mental. Ini adalah keterampilan yang berbeda, tetapi mengarah ke hasil yang sama dengan teknik mata iblis. Namun, karena kapasitas mentalnya telah sepenuhnya digunakan dan menutupi sekeliling tubuhnya, ia tidak dapat menggunakannya untuk menutupi sekitarnya. Untuk alasan ini, metode semacam ini jika menggunakan kekuatan mentalnya, itu hanya bisa digunakan untuk menyembunyikan dirinya dari jauh. Menjadi kesatria dari tingkat ke-7, bisa bergerak tanpa hambatan di gunung ini secara alami bukanlah masalah bagi Long Hao Shen. Memastikan mengikuti jalan yang ditunjukkan sebelumnya oleh mata iblis, dia terus melesat ke depan. Tentu saja, pergi sendirian jauh lebih cepat daripada ketika dia ditemani oleh seorang kru. Saat perjalanan singkat ini berlangsung, jarak yang memisahkan antara dia dan iblis, itu secara bertahap mulai semakin dekat. Karena berada di selatan, vegetasi yang ada di sini jauh lebih rendah, dan hanya terdiri dari beberapa pohon dengan ketinggian yang rendah. Menyembunyikan diri bagi Long Hao Shen mungkin layak, tetapi menyembunyikan pasukan beberapa ribu iblis di sini akan benar-benar sulit. Untuk alasan ini, ketika Long Hao Shen melewati gunung ketiga, dia sudah bisa melihat jalan yang ditempuh iblis dengan penglihatan yang luar biasa. Melihat dari jauh, kekuatan besar iblis ini tampaknya seperti gerombolan belalang, karena mereka maju dengan kecepatan terbang untuk menuju Demon Mountain yang menentang. Mereka benar-benar pantas disebut elit iblis, karena kecepatan terbang mereka sangat cepat, dan juga, mereka sangat tenang dan tidak membuat suara berlebihan, atau fluktuasi dari energi spiritual mereka, karena mereka naik dengan hanya mengandalkan kekuatan fisik tirani mereka. Tanpa diragukan lagi, yang paling lemah dalam kemampuan fisik dalam iblis-iblis ini adalah iblis neraka, jadi mereka dibawa dan dipertahankan di punggung beruang iblis, dan ditempatkan di tengah formasi mereka. Namun, berbeda dengan kondisi fisik mereka yang lemah, mereka memiliki sihir yang sangat kuat. Meskipun Long Hao Shen belum pernah berbentrokan langsung sebelumnya, Long Hao Shen bisa membayangkan pemandangan mengerikan yang akan timbul dari serangan bersama seluruh kelompok Hell Demon ini. Bahkan jika mereka menyerang Demon Mountain yang menentang dari depan, itu masih akan menyebabkan kerugian yang mengerikan pada pertahanan material dari Exorcist Mountain Pass, atau bahkan menghancurkan para prajurit itu sendiri. Dalam pertempuran berkelompok atau pertahanan kota, penyihir akan memiliki dampak yang sangat besar, di antara benteng 6 kuil besar, kuil mage dikenal sebagai yang paling sulit untuk ditembus. Memperbaiki oandangannya pada kemajuan cepat para tentara iblis, Long Hao Shen tenggelam dalam pikiran untuk waktu yang singkat, sebelum membulatkan tekadnya dengan sangat cepat. Setidaknya untuk saat ini, dia belum bisa bertindak. Melihat pasukan iblis dalam formasi yang begitu rapi, jika dia memilih waktu ini untuk serangan mendadak, lendir di Mencarier mungkin akan langsung datang menyerangnya. Dan pada saat itu, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah meminjam kekuatan dari Hao Iwe, atau Tower of Eternity. Kecuali dibiarkan tanpa opsi lain, menyebabkan keributan dalam situasi seperti itu tidaklah mungkin. Jadi pada saat ini, dia harus menunggu formasi pasukan elit ini untuk memulai kekacauan, dan itu akan menjadi waktu untuk menyerang. Tentu saja, dia tidak akan dengan bodohnya membidik Hell Demon yang sangat dilindungi itu. Itu akan membuat perkiraan besar pada kemampuannya sendiri, iblis utusan dan pembawa yang di langit, iblis itu adalah targetnya. Faktanya, bahwa keduanya berspesialisasi dalam mendukung, bukanlah alasan untuk meremehkan utilitas mereka.
Dengan kehadiran mereka, pengintai mage manusia akan dibutakan, dan membuat mereka tidak terlihat oleh tentara manusia sampai mencapai titik kontak. Aku butuh rencana, gumam Long Hao Shen. Long Hao Shen menjaga jarak tertentu dari pasukan iblis itu, sambil mengikuti mereka dari belakang, terus seperti itu, dan mereka maju bersama menuju Demon Mountain yang menentang. Saat ini, mereka sudah berada di paruh kedua malam. Paling lambat dalam 2 jam, matahari akan mulai terbenam. Tapi malam itu tak berbulan. Ini adalah periode tepat sebelum fajar, yang sering kali merupakan hari paling gelap. Karena langit akan menjadi hitam pekat, dan sulit bagi mereka untuk menemukan jalan. Tepat pada saat ini, kilatan ungu samar tiba-tiba bersinar dari jauh. Long Hao Shen tanpa sadar menatap ke langit, dan senyum tersungging nampak di wajahnya. Dia tahu, bahwa kesempatan yang dia tunggu telah datang. Cahaya ungu ini menarik perhatian pasukan iblis besar. Pasukan elit ini sangat bersatu, dan sebenarnya mereka semua langsung berhenti total untuk menghentikan diri mereka sendiri. Semua iblis berjaga-jaga, dan sesaat kemudian, aroma kegelapan memenuhi udara dengan saksama. Tepat pada saat ini, di wilayah yang menyala dalam warna ungu, sebuah suara yang keras terdengar, sepertinya, cahaya itu mengayunkan seluruh pegunungan Demon Range yang menentang. Segera, serangkaian suara bergemuruh mengikuti dengan erat, dan dengan keras mengguncang lingkungan dari puncak tertentu. Dalam kilatan samar warna emas dan ungu yang samar-samar terlihat, orang bisa melihat jejak batu besar jatuh dari langit, batu itu jatuh dengan kecepatan gila ke arah bawah pegunungan. Sementara itu, puncak gunung lainnya mulai menghasilkan suara gemuruh keras yang sama, dengan sejumlah besar batu besar jatuh dari gunung. Pada saat ini, pasukan iblis melewati celah pegunungan, jadi batu-batu yang jatuh itu turun dari puncak dari kedua sisi, hanya menjadi setengah jalan, mereka tidak bisa tepat pada waktunya untuk melarikan diri. Ini adalah situasi di mana mereka tidak bisa maju ataupun mundur. Meskipun ini berada di tengah-tengah gunung, puncak dan dasarnya dipisahkan oleh lebih dari 1 kilometer. Kemunculan tiba-tiba dari batu-batu yang jatuh ini dengan kecepatan jatuh mereka, itu membuat kekuatan mengerikan mereka tidak kalah dengan mantra tingkat ke-6 seperti Falling Stone Rain. Namun, pasukan iblis ini terlatih dengan sangat baik. Ketika tiba-tiba menjadi sasaran serangan seperti itu, mereka masih tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Semua iblis neraka berkumpul bersama, yang dijaga tunggal oleh semua iblis beruang, dan itu membuat mereka menjadi partner yang baik. Demon lain dan iblis berserk juga menunjukkan respons dari pihak mereka sendiri. Lebih tepatnya, setengah dari iblis segera terbang ke langit, dan mencegat batu-batu yang jatuh di langit. Setidaknya, dengan tindakan mereka menghancurkan batu menjadi berkeping-keping, tekanannya telah berkurang. Kemudian bagian lain dari iblis menuju ke arah batu yang meluncur, dan langsung terbang ke dua sisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa ragu, itu adalah Wang Yuan dan Sima Xian yang muncul di kedua sisi. Mereka merasa sangat sulit untuk menemukan lokasi yang pas untuk bergerak. Long Hao Shen sama sekali tidak khawatir untuk keselamatan mereka. Semua orang yang pernah bertarung dengan iblis begitu lama, jelas tahu apa yang harus dilakukan. Demon Mountain Resisting Mountain Range adalah tempat terbaik untuk menyembunyikan diri dengan mengandalkan tungku spiritual, peralatan, dan kemampuan mereka sendiri. Jika iblis ingin menyergap mereka, hal itu mungkin akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan mundur lebih cepat setelah melakukan aksinya, mereka tidak akan memberikan musuh kesempatan untuk mengelilinginya. Long Hao Shen juga mengambil keuntungan dari kesempatan itu, dan menutup sedikit celah di belakang mereka. Dengan cepat memanggil keempat penjaga suci, dan menjelaskan kepada mereka situasi di depan mata mereka serta tujuannya. Cobalah yang terbaik untuk membuat musuh terlihat mencolok sambil menunda langkah mereka, kata Long Hao Shen. Di antara 4 penjaga suci, 3 peringkat terakhir semua memandang pengawal suci ke-9, yang kemudian melihat kembali ke 3 penjaga suci lainnya sebelum melihat Long Hao Shen dan berkata, "Tuan, tingkat kepentingan apa yang harus kita lampirkan pada tugas ini, apakah hanya menunda, atau membunuh musuh-musuh ini?" tanya penjaga suci ke-9. Long Hao Shen menjawab tanpa ragu-ragu, "Yang mana aja boleh, yang penting bisa menunda mereka, dan buat mereka ketahuan," jawab Long Hao Shen. Pengawal suci ke-9 itu mengangguk sebagai jawaban padanya, sebelum melihat ketiga penjaga suci lainnya, dan kemudian berkata dengan suara berat,
Kalau begitu biarkan aku meminjam kekuatanmu, kata penjaga suci ke-9. Kemudian dia memandang Long Haoshen sekali lagi dan berkata, Tuan, kali ini, setelah membantu kamu menyelesaikan masalah ini, kita perlu istirahat selama lebih dari sebulan, untuk memulihkan kekuatan jiwa kami, kata penjaga suci ke-9. Long Haoshen memiliki kejutan besar. Tepat ketika dia ingin menanyakan tentang itu, 3 penjaga suci lainnya mulai berbicara dalam semacam bahasa khusus. Gerakan mereka sangat teratur. Segera setelah mereka mulai mengelilingi penjaga suci ke-9, tubuh mereka bergetar hebat, dan kemudian api jiwa di mata mereka berdenyut dengan intens. Dengan kaget, Long Haoshen melihat warna putih krem terpisah dari mata mereka, dan dipindahkan ke tubuh pengawal suci ke-9. Aura dari 3 penjaga suci melemah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, tetapi sebaliknya, tubuh pengawal suci ke-9 membesar dengan kecepatan yang mengerikan, dan hampir mengambil waktu sesaat untuk menerobos dari puncak tingkat ke-7 ke tingkat ke-8 tanpa berhenti sama sekali. Mungkinkah ini, pikir Long Haoshen. Setelah terkejut untuk waktu yang singkat, Long Haoshen menyadari, bahwa 3 pengawal suci besar mentransfer kekuatan jiwa mereka ke pengawal suci ke-9. Dan itu bukan kekuatan jiwa yang biasa, tetapi kekuatan jiwa dari akarnya. Kalau tidak, mengapa mereka melemah sampai sejauh itu? Berdesir, sinar cahaya merah mengambil inisiatif untuk kembali dalam melodi abadi. Itu adalah penjaga suci ke-12. Long Haoshen segera kehilangan pandangan tentang keberadaannya. Tampaknya seperti yang dia katakan, dia pergi untuk tidur dengan nyenyak. Pengawal suci ke-11 hanya bertahan sedikit lebih lama dari ke-12, dan kemudian ke-10 mengikutinya juga. Seluruh transfer kekuatannya hanya memakan waktu 10 detik dan tidak lebih. Ketika 3 pengawal suci menghilang, Long Haoshen melihatnya dengan terkejut, bahwa pengawal suci ke-9 telah mengalami perubahan yang mampu membelah surga. Tubuhnya berukuran sama, tetapi api jingga yang berdenyut di matanya telah mendapatkan kilau keemasan. Sementara itu, tulang berwarna putih susu tampaknya telah mendapatkan cahaya menyala. Tepat setelah mengangguk ke Long Haoshen, tubuhnya melonjak dan menghadap ke arah puncak gunung di sampingnya. Menghilang dalam sekejap mata, dia hanya meninggalkan Long Haoshen pesan sebelum itu. Bahwa ia akan melawan iblis-iblis ini, dan mencegah mereka menutupi daerah antara 2 bukit ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan pengawal suci ke-9, Long Haoshen memiliki keyakinan mutlak pada kesetiaan penjaga suci ini. Selain itu, tindakan pengawal suci ke-9 untuk menarik dukungan dari 3 kekuatan jiwa penjaga suci lainnya, itu tidak mungkin menjadi teknik umum. Dalam sekejap cahaya, Long Haoshen memanggil peri Yating ke sisinya. Sementara itu, batu yang jatuh itu telah selesai jatuh dari langit, dan Sima Xian serta Wang Yuan sudah mundur. Setelah mencari tahu tentang lenyapnya bahaya yang mengintai mereka, para pasukan iblis ini pasti akan terus maju. Bagi mereka, ini tidak lebih dari tertangkap oleh aliansi kuil. Tapi karena mereka sudah begitu jauh di dalam Demon Mountain menentang iblis, mereka tidak bisa mundur seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lagi pula, bahkan jika para elit ini tidak bisa mengejutkan pasukan di Pas Mountain Exorcist dengan serangan mereka, aliansi pasti tidak akan bisa memblokir kemajuan mereka dengan mudah. Karena alasan inilah Long Haoshen ingin menunda mereka, dan untuk itu, ia harus membuat iblis-iblis ini merasakan kalau mereka berada di bawah ancaman. Hanya dengan cara ini, dia bisa memaksa mereka menjadi formasi defensif. Setelah bertukar beberapa kata sederhana dengan peri Yating, Long Haoshen menghilang dengan cepat, muncul di belakang peri Yating. Menempatkan tangannya di punggung peri Yating, dia menuangkan energi spiritual unsur cahaya yang sangat murni ke dalam tubuhnya. Ini adalah Brilliant World, yang merupakan kemampuan yang tidak hanya bisa digunakan peri Yating, tetapi Long Haoshen juga bisa menggunakannya. Long Haoshen adalah seorang kesatria dan bukan penyihir, dan meskipun dia bisa menggunakan sihir cahaya, kebanyakan dari mereka berorientasi pada dukungan. Bahkan jika ini bisa berguna dalam pertempuran, itu hanya sihir yang ditargetkan untuk mempengaruhi dirinya sendiri, dan tidak bisa menjadi serangan jarak jauh. Kalau tidak, bukankah para kesatria akan menjadi kuat di setiap eranya? Tapi peri Yating tidak sama. Menjadi peri cahaya, dia adalah seorang penyihir cahaya secara terus-menerus. Keterkaitannya dengan cahaya jauh melampaui penyihir manusia.
Dan dari sejumlah besar vitalitas yang ia serap di surga ilusi, ditambah penggabungannya dengan tungku sein spiritual Long Hao Shen, peri Yating telah berevolusi mendekati tingkat peri yang mahir. Kekuatannya terus meningkat seiring dengan kultivasi Long Hao Shen, karena dia tinggal di rongga spiritual Long Hao Shen. Dan dia juga bisa dikatakan setengah alasan untuk kecepatan kultivasi Long Hao Shen. Sama seperti peri Yating mencapai tingkat ke-7 kultivasi karena bantuan Long Hao Shen, kemampuannya untuk mengkondensasi esensi cahaya naik ke tingkat yang sama sekali sangat baru. Perlahan-lahan mengangkat tongkatnya, dia menyebabkan lingkungan menyala. Nyanyian-nyanyian bersuara rendah dikeluarkan dari mulutnya, itu seperti musik yang riang dan santai. Fluktuasi energi spiritual Long Hao Shen dan peri Yating dengan cepat bertambah intensitasnya. Mata emasnya juga menjadi lebih dan lebih cemerlang, keempat sayap di punggungnya segera menjalar. Pada saat ini, dia tidak perlu menyembunyikan dirinya lagi. Sayap spiritualnya dan sayap peri Yating dengan ringan mengepak, dan dalam kondisi ini, kecepatan penyerapan esensi cahaya mereka mencapai tingkat yang kolosal. Bagaimana mungkin pengumpulan jumlah esensi cahaya yang tak tertandingi tidak menarik perhatian para iblis? Hampir segera, iblis operator dan utusan di langit menemukan aktivitas yang terjadi di sana. Iblis utusan mengeluarkan desis tajam sebagai peringatan, dan segera, sekelompok 20 Grand Iblis yang dipimpin oleh Komandan Finn dari tingkat ke-8 segera datang dengan terbang ke arah mereka. Dengan Komandan Finn dari tingkat ke-8 sebagai komandan, kelompok Grand Iblis dari tingkat ke-5 tidak lebih lemah dari kelompok yang Long Hao Shen ditemui di Desolate Hissing Cavern, dan terlebih lagi, mereka memiliki banyak ruang untuk mendapatkan penguatan. Tindakan musuh secara alami dirasakan oleh Long Hao Shen, tapi dia tidak menunjukkan reaksi sedikitpun. Tetap tidak memperhatikan musuh, ia menuangkan energi spiritualnya ke tubuh peri Yating. Sekarang, apa yang harus dia lakukan adalah melakukan segalanya untuk mendukung peri Yating dalam menyelesaikan mantra ini. Peri Yating saat ini terlihat sangat halus seperti jurang maut, dan bahkan Long Hao Shen sama sekali tidak menyadari untuk apa mantra perinya ini. Tetapi dia tetap yakin, bahwa ini adalah mantra yang belum pernah digunakan Yating sebelumnya. Adapun tingkat kekuatannya, tidak ada cara untuk mengetahuinya sebelum Yating menyelesaikannya. Tapi keyakinannya terhadap para penjaga suci serta peri Yating sangatlah mutlak. Lokasi Long Hao Shen berjarak sekitar 2000 meter dari Finn Army. Meskipun ini bukan jarak yang sangat dekat, iblis terbang tidak perlu banyak waktu untuk mendekatinya. Dan lebih jauh lagi, iblis Finn bukan satu-satunya yang datang dengan penerbangan. Mereka diikuti oleh Demon Carrier untuk membatasi Long Hao Shen. Setelah semua, Long Hao Shen berada di tanah yang rendah. Tidak seperti Wang Yuan dan Sima Xian yang sangat mudah melarikan diri di atas gunung, dan hanya perlu menembus batu di jalan mereka, sambil meminjam kekuatan dari sayap spiritual mereka untuk membuat diri mereka sangat sulit dikejar, namun, kecepatan Demon Carrier juga terbatas. Itu sudah jelas, musuh sudah semakin dekat dengannya. Long Hao Shen menyipitkan matanya, lalu menunjukkan kualitas kesatria pelindung, serta ketenangan seorang kapten pasukan pemburu iblis. Pada saat ini dalam posisi Long Hao Shen, lokasi setiap iblis tunggal muncul dengan sangat jelas. Bahkan cara mereka bersiap untuk menyerang, itu tampak sangat jelas baginya. Sambil mengangkat kedua tangannya dan memusatkan kekuatan dari Brilliant Body, cahaya oranye lebat mengalir di hadapannya, dan hampir seketika menutupi peri Yating dan dirinya dalam ruang lingkupnya. Itu adalah keterampilan pertahanan Guardian Knight yang kuat, yaitu Shield Wall. Meskipun keterampilannya sama, pertahanan kali ini tidak sama dengan waktu Long Hao Shen menggunakannya untuk pertama kalinya di Rawa Gloom. Saat mereka di sana, dia harus melindungi seluruh tim, tetapi sekarang, satu-satunya yang harus dia pertahankan adalah peri Yating dan dirinya sendiri. Perisai oranye tampaknya hanya muncul di dua sisi seperti kulit yang sangat besar, dan melindungi mereka berdua. Kilau oranye keluar dari pusatnya, dan jika seseorang melihat dari kejauhan, dia akan merasakan bahwa perisai siput ilahi dari matahari dan bulan ini seolah-olah ada warna oranye yang tergabung di dalamnya. Serangan pertama yang mencapainya bukanlah iblis, tetapi lendir Demon Carrier. Membawa bau lendir hijau yang kuat dalam skala besar, yang dengan cepat mencapai kisaran 1000 meter. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.